firman Tuhan, Mazmur 52 ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, Mazmur pasal 52 ayat 10. Tema khotbah pada minggu hari ini kuberikan tema menjadi Kristen pohon zaitun. Sekali lagi, menjadi Kristen pohon zaitun. Kita akan belajar dari pohon yang satu ini. Kita akan lihat Mazmur 52 ayat 10. Kita baca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. 2, 3, mulai. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Sekali lagi akan saya bacakan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Pemazmur yaitu Raja Daud mengatakan, aku tetap bersyukur, kata dia. Karena kasih setia Tuhan dia percaya dari hari lepas kepada hari, bahkan terus menerus, dan dia selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu berkesinambungan terus menerus, pemeliharaannya terus menerus. Beda dengan manusia. Manusia bisa menolong kita hari ini, besok belum tentu. Dia berkata, sudah cukup kakak. Wah, kemarin kan saya sudah tolong, masa hari ini lagi. 1-2 kali manusia menolong kita, bahkan itu saudara kandung sendiri pun tidak terus menerus menolong kita. Ada batas. Ini membuktikan pada kita bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Dia tidak pernah bosan-bosan untuk menyertai kita. Kita mah bosan. Ibadah minggu ini belum tentu ibadah minggu depan kita hadir. Tetapi Tuhan tidak pernah bosan dengan kita. Karenanya saya berkali-kali berkata, bagaimana apa jadinya hidup kita jika Tuhan pura-pura sibuk dengan kita. Dia pura-pura lupa dengan kita. Dia pura-pura sibuk dengan hidup kita. Kita saja yang terkadang selalu sibuk, tidak ada waktu untuk Tuhan. Coba sebaliknya, bagaimana kalau Tuhan sibuk dengan kita? Tuhan artinya dia tidak pusing dengan kita punya hidup. Wah, apa jadinya dengan hidup kita? Jadi karena itu ini luar biasa. Menjadi Kristen pohon zaitun. Pemazmur menulis suratan ini, menulis kitab ini, saudaraku, yaitu Raja Daud. Dia berada dalam rumah Tuhan. Dan kita melihat cerita itu dalam 1 Samuel pasal 22 sebetulnya. Karena seorang yang bernama Doeg. Doeg ini adalah seorang pegawai daripada Raja Saul. Dia pengawas daripada gembala-gembala Saul. Dan Doeg ini juga bertanggung jawab atas pembantaian para imam hamba-hamba Tuhan di tanah Nob. Dia ada di dalamnya. Jadi Doeg ini orang jahat, saudara. Dia yang merancangkan kecelakaan daripada Daud. Kita hidup di satu masa di mana orang sedang merencanakan hal yang buruk bagi saya dan saudara. Dan itu mungkin kita tidak tahu. Orang sedang berusaha supaya kita terjerumus di dalam kejahatan. Itu kerinduan mereka. Musuh-musuh kita, kata firman Allah, mereka memasang jerat seperti penangkap burung, jerat pada penangkap burung. Orang-orang yang memusuhi kita, membenci kita banyaknya seperti rambut yang ada di atas kepala kita. Rambut di kepala pertanda tidak bisa dihitung. Artinya siasat orang itu banyak. Kita tidak tahu, saudara. Orang punya niat buruk atas hidup kita, atas rumah tangga kita. Kita tidak sadar dan kita tidak tahu. Ada orang senang dan mereka tertawa kalau lihat anak-anak kita sakit. Ada orang senang, mereka tertawa terbahak-bahak kalau lihat rumah tangga kita lagi berantem. Kalau kita lagi susah, kita jatuh sakit, mereka senang, mereka tertawa. Sakit tuh, mereka senang. Ada orang yang mendambakan celaka kita. Kalau kita celaka, mereka senang. Sekarang ini begitu. Orang senang lihat kita susah, dan susah lihat kita senang. Jadi karena itu saya dan saudara, Daud ini saudara, dia hidup di satu masa di mana tekanan luar biasa. Doeg ini jahat sekali. Saya katakan Doeg ini dia punya peranan penting dalam pembantaian para imam itu yang ada di tanah Nob itu.
Bayangkan hamba Tuhan dibantai di sana, dibunuh di sana. Dan Doeg ini dia bertanggung jawab penuh atas peristiwa itu. Dia ikut Raja Saul membantai sama-sama. Jahat sekali. Nah, kita lihat dalam kondisi jahat semacam ini, kita lihat Daud, lihat apa ucapan Daud. Aku ingin mau tetap jadi seperti pohon itu yang terus menghijau. Aku mau seperti pohon zaitun yang terus menghijau, padahal dia hidup dalam tekanan. Saya dan saudara hari-hari menghadapi masalah. Apa tindakan kita? Kita harus seperti Daud yang berkata, aku mau seperti pohon zaitun yang terus menghijau dan menghasilkan. Sebab aku percaya penyertaan Tuhan akan terus selama-lamanya. Jika dia tolong saudara hari kemarin, dia tolong juga kita hari, dan bahkan dia tolong juga terus sampai selama-lamanya. Bukti pemeliharaan itulah yang telah Tuhan buktikan bagi mama kami, orang tua kami. Karena sakit asam lambung yang hampir merenggut nyawanya. Informasi masuk, ada di telepon, kakak, mama sudah tidak bisa lagi. Sudah hilang nyawa. Tapi karena anugerah Tuhan, beliau masih ada bersama-sama dengan kita. Saya bersyukur melihat orang tua kami. Karena itu satu kerinduannya adalah terus mendampingi kami dalam pelayanan dan melihat pelayanan ini terus bersama-sama dengan kita jemaat Tuhan Kepedinan. Jadi saya dan saudara harusnya begitu, tetap setia. Kita lihat ada Doeg di akhir sambannya di samping kiri kanan kita. Ada orang yang kita anggap itu teman, tapi justru itu dia adalah Doeg, saudaraku. Adalah orang-orang yang dipakai iblis seperti Doeg ini, yang merancangkan kejahatan. Kalimat yang keluar dari mulut Daud ini tidak sembarang kalimat, karena dia ada di dalam ancaman besar. Doeg sedang melakukan satu ancaman besar. Doeg ini berpotensi untuk melakukan satu kejahatan besar, dan ini membahayakan keluarganya. Tetapi Daud tetap ada pada prinsipnya, bahwa aku tetap seperti pohon zaitun yang terus menghijau. Nah, kita akan lihat pohon zaitun ini apa keistimewaannya, saudara. Jadi pohon zaitun ini bicara tentang apa? Bicara tentang sebuah proses, bicara tentang sebuah kekuatan. Pohon zaitun itu dilambangkan dengan kemakmuran, keindahan, dilambangkan dengan berkat, digambarkan juga dengan kekuatan. Itu pohon zaitun. Jadi kita harus makin kuat, makin bertahan, makin konsisten, berdiri teguh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita tetap percaya, kita tetap berada di dalam Tuhan. Dan pohon zaitun ini tidak mudah, saudaraku. Dia prosesnya lama. Untuk dia bisa menghasilkan buah, kemudian dia juga bisa menjadi besar, bertahan, itu tentu punya proses yang cukup lama. Jadi satu proses dari pohon zaitun ini, sehingga dia diakui menjadi pohon yang hebat, pohon yang luar biasa. Jadi saya dan saudara juga hidup begitu, dari fase ke fase, dan waktu ke waktu punya proses. Tidaklah mudah. Jadi kita tetap bertahan. Dan kekristenan orang percaya selalu digambarkan dengan pohon-pohon. Tadi ayat yang dibaca oleh Ibu Marisa, itu ayat yang sama yang saya sudah taruh di sini. Mazmur 92 ayat 13. Firman Allah berkata begini. Mazmur 92 ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara siliban. Ada dua pohon di sini. Jadi kadang orang percaya itu selalu digambarkan, dikonotasikan, disamakan dengan pohon. Ada dua di sini pohon. Selain pohon zaitun, ada pohon korma dan pohon ara siliban. Ini juga dua pohon yang kualitas tinggi, saudara. Pohon korma, kita lihat pohon korma terkenal sekali di Timur Tengah. Kita lihat bukan hanya pohonnya yang gagah dan mantap, dia tahan badai. Saudara tahu pohon korma tumbuh di mana? Dia tumbuh di padang gurun. Bayangkan, ada kehidupan di padang gurun? Gak ada. Tapi herannya dia bisa tumbuh di sana. Kenapa? Karena akarnya dalam, dia sampai menancap dalam ke dalam, mencari sumber mata air, baru dia bisa hidup. Sistem penanaman biji atau bibit daripada pohon korma juga unik.
Karena benih yang ditabur kemudian ditindis pakai batu. Ada beban yang menindih dia dari atas. Karena di padang gurun kan badainya besar-besar. Badainya hebat. Jadi sengaja ditaruh semacam ditutup dengan ada tekanan dari atas batu supaya benihnya dia tidak dibawa angin, tidak dibawa badai. Keunikan daripada pohon korma. Kita lihat juga pohon aras. Pohon aras ini pohon aras ini mana? Dia santai saja meskipun di tengah angin. Dia seperti elastis. Dia ngikut badai. Saya dan saudara stabil, tetap melayani Tuhan. Tetap mantap, tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi karena itu ini sangat luar biasa. Kekristenan selalu digambarkan dengan kehidupan seperti pohon. Nah, kita baca pagi hari ini adalah pohon zaitun. Keunikan daripada pohon zaitun yang pertama adalah pohon zaitun memiliki akar yang kuat. Pohon zaitun memiliki akar yang kuat, sangat kuat sekali, sehingga tidak mudah membuat pohon ini bisa dipindahkan ke sana kemari. Kalau akarnya sudah nancap, ini luar biasa, sangat kuat sekali. Akarnya bisa menancap jauh ke dalam, bisa mencapai sampai 6 meter jauhnya, 6 meter dalamnya. Ini dalam sekali, saudara. Lalu dia merambat ke kiri dan ke kanan. Jadi pohon zaitun yang pertama keunikan dia adalah memiliki akar yang sangat kuat sekali. Kekristenan kita harus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan. Menjadi jemaat yang setia, saudara setia, di mana di gereja lokal kita digembalakan. Kita belajar setia, tertanam. Kita seperti pohon zaitun, kita setia. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Karena kekristenan saudara, soal waktu tidak bisa menjadi ukuran. Soal berapa lama, soal usia berapa lama kita iring Tuhan, berapa puluhan tahun kah, belasan tahun kah, tidak bisa diukuran. Kalau kita tidak berakar, kita tidak bertumbuh, kita tidak kuat di dalam Tuhan. Kita harus tertanam. Karenanya dalam kesaksian tadi Bapak Revilino berkata, biarlah di usia 42 tahun aku terus belajar setia terus melayani Tuhan. Tetap ada dalam bendang pelayanan. Bukankah itu menjadi kerinduan kita semua? Supaya kita terus setia, kita tertanam di dalam rumah Tuhan. Jadi Kristen yang terus terhubung dengan Allah, akar yang menancap sangat dalam. Kita berakar di dalam Tuhan. Kita menjadi Kristen yang terhubung terus. Ada pujian yang berkata, ku terhubung dengan, selalu melekat denganmu. Itu bicara akar. Kita berakar di dalam Tuhan, selalu terhubung. Saudara selalu memiliki ada rasa haus akan Tuhan. Hari-hari ini bagaimana saudara menghadapi tantangan? Saudara masih terkonek, terhubung dengan Allah, atau sudah terputus hubungan itu? Ada banyak orang yang punya masalah justru bukan dia terhubung dengan Allah, dia bahkan memisahkan diri dari Tuhan. Ada persoalan bukannya cari Tuhan, tetapi justru dia lari dari Tuhan. Ini yang sangat disayangkan. Harusnya kalau kita punya problema, kita cari Tuhan. Bukankah firman-Nya berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan dan sentosa kepada. Jadi kelegaan hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Ketenangan, keamanan kita hanya bisa dapatkan kepada Allah. Jadi karena itu tetap tertanam, tetap berakar di dalam Tuhan. Yeremia 17 ayat 8, saya akan bacakan ayat ini. Yeremia pasal 17 ayat 8, firman Allah berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia itu adalah gambaran daripada orang Kristen, orang percaya, yang akarnya terus merambat, mencari sumber mata air. Jadi kita berakar, tertanam di dalam Tuhan. Mencari orang setia hari-hari ini susah, apalagi setia di pelayanan.
Tidaklah mudah, saudara. Akhir zaman ini memang firman Allah sudah bilang, yang jahat tambah jahat, yang baik teruslah berbuat kebaikan. Kita lihat dunia sekarang ini. Jadi mau cari kesetiaan, kesetiaan itu menjadi barang langka hari-hari ini di pelayanan. Bukan hanya dari jemaat, tetapi juga hamba-hamba Tuhan harus dituntut kesetiaan. Kami sebagai hamba Tuhan juga dituntut kesetiaan dalam melayani Tuhan. Jadi bukan saudara sebagai jemaat saja. Sebagai hamba Tuhan juga tentu harus setia dalam pelayanan. Dia harus tertanam. Jadi kita harus tertanam dalam pelayanan. Mazmur 62 ayat 9 juga berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita mau berlindung kepada siapa? Inilah waktunya. Kita lihat Allah sedang melakukan hal yang luar biasa. Allah sedang melakukan pemulihan bagi umat-umatnya. Alat penampis sudah ada di tangan. Karena itu setiap sekam harus melompat keluar dari alat penampi itu. Dia harus terbang, dia harus terpisah. Jadi banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Saudara ada di barisan yang mana? Yang terpanggilkah? Atau kita ada pada barisan pilihan? Kalau dipanggil banyak, orang bisa memenuhi gedung gereja. Tetapi pilihan ini adalah orang-orang khusus. Orang-orang yang benar-benar setia berakar di dalam Tuhan. Kita harus tertanam di dalam Tuhan. Jadi tetap setia. Jadi yang pertama pohon zaitun, kita melihat dia memiliki akar yang sangat kuat sekali. Saudara tetap berakar di dalam Tuhan. Jangan mudah goyah. Tetap setia ya. Haleluya. Tetap setia. Apapun yang terjadi tetap setia melayani Tuhan. Karenanya saya katakan kepada jemaat, jangan karena persembahan membuat kau tidak datang ibadah. Karena itu dari tempat ini saya proklamirkan di hadapan saudara, biar tidak ada persembahan datang ibadah cari Tuhan. Mau ada persembahan ke, tidak ada persembahan ke, datang cari Tuhan. Mau ada sepatu putih ke, sepatu hitam ke, tidak ada ke, tetap datang. Bila perlu pakai sandal swallow datang. Jadi memangnya kenapa? Memang tidak ada sepatu. Mau ada hak tinggi ke, tidak ada hak tinggi ke, tetap datang cari Tuhan. Mau ada baju bagus ke, tidak ada ke, pokoknya cari Tuhan. Yang penting rapi, kita menghadap Tuhan sudah cukup. Jadi jangan hal-hal lahiriah membatasi hubunganmu dengan Tuhan. Jadi tetap berakar di dalam Tuhan. Saudara kita periksa hidup ini. Saudara tertanam dalam Tuhan. Atau akar kita sudah tercabut. Yang kedua, pohon zaitun ini dia memiliki hidup yang lama. Atau dia tumbuh begitu lama sekali. Ini pohon zaitun. Dia bisa hidup ribuan tahun. Saudara ini pohon zaitun. Bayangkan. Usia manusia saja tidak sampai ribuan tahun. Tapi dia ini herannya bisa tumbuh, bisa hidup lama. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kesetiaan. Saya dan saudara harus setia. Di dalam Tuhan, kita harus benar-benar tertanam. Seperti pohon zaitun. Dia hidup lama. Jadi tetap tertanam di dalam Tuhan. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10 firman Allah berkata. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai akhir, ada mahkota yang Tuhan siapkan. Betapa indah dan luar biasa jika kita terima mahkota itu. Jadi target kita adalah masuk surga dan terima mahkota. Harus dapat mahkota. Karena mahkota itu adalah bukti kesetiaanmu, bukti kerja kerasmu, setia melayani Tuhan. Jadi pohon zaitun tumbuh begitu lama, hidup begitu lama.
kita harus hidup melayani Tuhan, harus bermanfaat, dan saya dan saudara hidup harus jadi berkat. Dia bisa tumbuh lama, bukan ratusan, tapi bisa ribuan tahun bonsai itu dia bisa tumbuh. Semakin kita lama dengan Tuhan, semakin kita setia dengan Tuhan, kita semakin melekat kepadanya. Kita harus benar-benar bertumbuh, tertanam, dan kita ada di dalam rencana Tuhan. Kita lihat orang tua kita ini hidup melayani Tuhan, setia sampai di usia begini, tetap konsisten. Ada orang berubah-ubah, jadi karena itu saya tidak suruh saudara belajar ke tempat yang lain. Saudara lihat saja orang tua kita dalam pelayanan, setia. Ada kita punya mama sendiri di dalam gereja. Kita mau ambil contoh dari luar, ngapain? Ada kita punya orang tua, kecuali kalau tidak ada contoh di dalam kita punya gereja sendiri mah. Tapi kita punya orang tua di dalam gereja ada. Jadi ini bisa kita jadikan teladan yang baik. Kita setia melayani. Kita harus tertanam di dalam Tuhan. Yang terakhir, pohon zaitun itu selain dia hidup lama, yang terakhir pohon zaitun adalah menghasilkan minyak. Buahnya juga bisa dinikmati. Daunnya juga bisa dibikin obat-obatan. Dan minyaknya ini paling mahal sekali. Pohon zaitun. Kita lihat Kristus sebelum dia ditangkap dan dibunuh. Dia pergi kemana? Dia berdoa di Bukit Getsemani. Dan itu adalah Bukit Zaitun. Di Taman Getsemani itu adalah Bukit Zaitun, di mana pohon-pohon zaitun sedang tumbuh di sini. Jadi Kristus seperti dihancurkan supaya apa? Minyak keluar. Sudah kukotbahkan tentang hal itu. Kadang kita harus diperas, diramas, supaya yang keluar itu adalah yang murni, yang asli. Apa yang diramas? Kesombongan, kemalasan, hal-hal yang buruk diramas, hancurkan, supaya yang nampak itu adalah hanya kemuliaan Tuhan. Memang kalau iring Tuhan itu kadang saya dan saudara seperti tersiksa. Kenapa kita merasa tersiksa? Karena hal-hal yang buruk itu kan bertolak belakang. Firman Allah berkata roh penurut tapi daging lemah. Roh ini mau yang rohani, tapi daging kita mau yang duniawi. Maunya yang hal-hal yang duniawi saja, tapi yang rohani bertolak belakang. Harus yang rohani-rohani. Jadi hal yang tidak baik dihancurkan. Kita lihat Kristus berdoa di Taman Getsemani di Bukit Zaitun. Dia seperti dihancurkan, saudara. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu Bapa. Jadi kita lihat ini luar biasa. Pohon zaitun menghasilkan buah. Minyak zaitun pada saat itu saudaraku dipakai untuk mengurapi raja. Bukan sembarang minyak. Dan minyak zaitun itu sangat mahal. Karena dia dipakai selain pada acara-acara khusus. Dia dipakai untuk apa? Mengurapi raja, seorang raja. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-16. Kita bisa kenal seseorang itu dari buahnya. Seperti kita mengenal pohon itu, kita lihat buahnya. Matius 7 ayat 16 firman Allah berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Dari buahnya kita bisa mengenal seseorang. Yohanes 15 ayat 2 berkata juga, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Izinkan Kristus membersihkan hidup kita. Izinkan Kristus membersihkan, membuang segala yang tidak memuliakan Tuhan. Kadang juga kalau kita yang tidak terbiasa ibadah, begitu disuruh ibadah kita menggerutu. Kita bilang malas. Itu hal-hal yang buruk yang memang harus dibersihkan. Dan izinkan Kristus untuk membersihkan hidup kita. Tapi bagi orang yang sudah setia dan terbiasa ibadah, dia tidak ibadah hari Minggu
ibadah hari Minggu aja dia rasa gelisah. Kita punya mama ini kalau kerajaan 4, apalagi sampai lewat 2 minggu dia gelisah. Pasti dia telepon. Dia minta pulang izin ke anaknya. Ini kenapa? Karena orang terbiasa ibadah. Tapi bagi mereka yang tidak terbiasa ibadah mah biasa. Kaget begini, sudah Natal ya, bayangkan. Dia bisa ibadah 1 tahun 1 kali. Menjelang Natal dan tahun baru dia bisa cari Tuhan. Ini Kristen penyu. Nanti ada waktu dia nongol, dia keluar kepalanya di atas untuk hirup udara, dia masuk lagi. Itu lama sekali dia berenang. Nanti ada waktu lagi dia keluar kepalanya, ambil nafas lagi, ambil udara. Ini Kristen penyu. Dia hanya muncul di Natal dan tahun baru. Dia kaget, sudah Natal kah? Iya kakak, sudah Natal ini, sudah Desember. Puji Tuhan, sudah Desember. Wah, bulan-bulan yang lain kau kemana saja? Bayangkan, sampai hari-hari dan bulan-bulan dan minggu-minggu yang lain dia lupa. Pokoknya yang dia ingat, pokoknya ya nanti cari Tuhan 1 tahun itu, 1 tahun sekali. Nanti di Natal ataupun masuk tahun baru. Jadi saya dan saudara, kita hidup bertumbuh tertanam di dalam Tuhan. Jadi yang terakhir kita lihat pohon zaitun ini, dia menghasilkan minyak. Artinya apa? Hidup menjadi berkat. Pohon zaitun bisa dinikmati oleh banyak orang. Buahnya bisa dimakan, bisa dinikmati. Hidup harus menjadi berkat bagi sesama. Saya dan saudara harus hidup seperti ini. Kita hidup harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan hidup meresahkan dan hidup jadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak boleh. Galatia pasal 6 ayat 10. Saya akan bacakan 1 ayat lagi. Karena itu selama masih ada kesempatan, kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi ada kesempatan, kata Paulus. Di ayatnya yang kedua dari pasal 6 lagi berkata, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hidup menjadi berkat. Selagi ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Kita hidup harus memberi buah, memberi dampak seperti apa yang dikatakan tadi. Pohon zaitun. Hidup Kristen itu bukan berarti berapa lama dia hidup, tetapi seberapa bergunanya waktu dia hidup. Sekali lagi aku ulangi, hidup kekristenan itu bukan seberapa lama dia hidup di dunia, tetapi seberapa berdampaknya dia, seberapa dia bergunanya bagi banyak orang. Satu kali ada cerita diskusi emas dengan tanah. Emas ini dia berkata kepada tanah, tanah, kau itu tidak berguna. Lihatlah dirimu, kau kusam, gelap, tidak bercahaya, tidak berharga. Coba kau tengok aku nih, aku bercahaya, aku berkilau, dan aku berharga, kata emas kepada tanah. Tanah geleng-geleng kepala dan jawab dia, lihatlah aku juga, aku bisa menumbuhkan pohon-pohon, aku bisa menumbuhkan bunga-bunga di ladang yang bermekaran dengan ini. Kau bisa melakukan itu? Ada banyak orang hidup seperti emas, menyilaukan tetapi tidak berguna. Hanya silau, terlihat sibuk, terlihat sukses, berhasil, tapi tidak ada gunanya. Apa gunanya suksesmu itu? Terlihat kaya, punya banyak uang, tapi tangan berat, tidak tahu memberi. Apa gunanya? Kita lebih baik seperti tanah yang terlihat biasa-biasa aja. Terlihat jemaat biasa, tetapi kalau soal tolong menolong jangan ditanya. Kita belajar seperti jemaat Makedonia. Firman Allah berkata bahwa jemaat ini miskin luar biasa, miskin melarat. Tetapi soal memberi, mereka punya jiwa memberi, mereka punya hati luar biasa soal memberi. Mereka kaya di dalam berkemurahan, miskin secara materi, tetapi kaya dalam kemurahan. Ada orang terlihat kaya tetapi tidak tahu memberi, tidak bermanfaat bagi banyak orang.
Kita mah biasa-biasa saja, tetapi kita punya dampak yang luar biasa. Jadi hidup mah biasa-biasa, tidak usah berlebihan. Jadi kita lihat tadi. Jadi hidup kekristenan kita bukan seberapa lama kita hidup di dunia, tetapi seberapa banyak, seberapa besar, dan seberapa berdampaknya kita bagi orang lain. Kita berarti, kita memberi buah, kita menjadi berkat bagi orang lain. Itulah hidup saya dan saudara. Kita harus seperti itu. Kita harus hidup menjadi berkat. Allah memberikan dua hukum bagi manusia. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan buat saudara. Dan dua hukum ini penting. Dikatakan di situ, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama mengasihi Allah, dan yang kedua mengasihi sesama. Dua hukum ini yang Allah tetapkan bagi saya dan saudara. Tetapi terkadang saya dan saudara kita manusia membuat hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga itu apa? Adalah hanya cinta diri. Tidak mengasihi orang lain. Hanya diri saja, egois. Kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Dua hukum yang Allah berikan ini, tetapi terkadang manusia menciptakan hukum yang ketiga, yaitu egois, mengasihi diri sendiri. Dirinya sendiri saja yang dia kasih. Dia pokoknya tidak mau pusing dengan orang lain. Dan itulah kehidupan akhir zaman ini. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang kedua berkata bahwa keadaan manusia di akhir zaman yaitu adalah mencintai dirinya sendiri dan tidak tahu berterima kasih. Itu keadaan manusia sekarang. Kita lihat ada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Ada orang-orang yang hanya mencintai dirinya sendiri, egois bahasa lain. Pokoknya dirinya saja yang harus diperhatikan. Kita tidak boleh seperti ini. Kita harus hidup berbagi. Kita harus hidup satu dengan yang lain. Bertolong-tolonganlah kau, kata Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Kita harus saling membantu. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita sama-sama kawan seiman di dalam Tuhan. Saudara tahu dua loh batu adalah berisikan 10 hukum yang dikasih Allah untuk umat. Dua loh batu ini mengatur tentang hukum itu. 10 hukum itu dalam Keluaran pasal 20. Loh batu yang pertama, hukum yang pertama sampai keempat itu mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan loh batu yang satunya, yaitu hukum yang kelima sampai 10, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Itulah vertikal dan horizontal. Simbol salib. Vertikal dan horizontal. Hukum pertama sampai keempat vertikal mengatur hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan hukum 5 sampai 10 mengatur hubungan manusia dengan sesamanya horizontal. Itulah salib kasih. Jadi jangan ciptakan hukum yang ketiga, mengasihi diri sendiri. Jangan. Dua ini saja sudah cukup. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kita harus mengasihi. Jangan hanya diri sendiri saja. Tidak mau lihat orang. Tidak boleh. Jadi hidup bermanfaat. Jangan seperti emas tadi yang seperti aku katakan. Terlihat menyilaukan. Terlihat wow. Tapi dampaknya apa? Tidak ada. Omong kosong besar. Tidak ada sesuatu yang dibuat. Tapi coba kalau yang saudara biasa-biasa. Kadang Bapak dan Ibu Gembala geleng-geleng kepala. Lihat jemaat sederhana. Tapi wah luar biasa. Mengagumkan persembahan. Mengagumkan pemberian. Kadang kami wah. Heran-heran saudara. Tidak menyangka. Itu. Terlihat biasa. Santai dia. Tapi soal tolong menolong. Jangan ditanya dah. Dia luar biasa. Ada orang yang terlihat wah sangat menonjol, tapi dampaknya tidak ada. Omong kosong besar. Jadi karena itu mari saya dan saudara kita
belajar tertanam, kuat berakar di dalam Tuhan, tetap setia. Biarlah kesaksian-kesaksian minggu hari ini yang kita dengarkan itu mendorong, membangun iman kita. Tetap setia, saudara. Tetap setia di pelayanan. 63 tidak mudah lagi. 42 saja sudah tidak mudah lagi. Jadi karena itu saya dan saudara, mari kita tetap setia melayani. Tuhan mendapati iman kita setia di bumi. Jadi tetap setia, tertanam, berakar di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Allah menguatkan kita semua. Mari kita masuk dalam pujian penyembah. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya.